Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kerapihan dan kebersihan tempat praktek kalian. Hari ini sudah pakai seragam yang sesuai semuanya? Apa seragam kita hari ini? Hitam dan putih. Atributnya semuanya lengkap? Lengkap. Oke, kalau sudah pakai seragam yang sesuai dan atributnya lengkap, silakan cek tempat praktik kalian apakah sudah rapi dan sudah bersih dan sudah bisa digunakan, silakan dicek. Sudah dicek semuanya? Artinya sudah siap belajar semuanya hari ini? Sudah siap? Oke, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan salah satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Narju silahkan memimpin doa sebelum pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih Narju atas pemimpin doanya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk yang namanya disebut, harap mengacungkan tangan sambil mengatakan hadir. Adlan Fuadi, Ahmad Nur Fajri, Aiman Rafi'i, Dina Humayyah, Iis Istiqomah, Jelita Afiatus Soleha, Lailatul Aulia, Muhammad Rizki Afriansyah, Nabila Zahratus Sita, Naila Rizki Tazkia, Prayoga Bayu Sabara, Tiffany Dianisa, Wahyu Ardiansyah, Narju Salam, Diah Ayu Ningsih. Ada yang belum disebut? Bunga Lestari ya? Oke, Bunga Lestari ada? Ada. Sudah disebut semua? Sudah. Oke, berarti semuanya berangkat ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Dina, silahkan memimpin rekan-rekannya di depan. Dan kepada yang lain dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan semuanya duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait topologi jaringan, Bapak ingin mengetahui kemampuan atau pengetahuan kalian terlebih dahulu seputar topologi jaringan. Jadi setelah ini ada namanya asesmen diagnostik kognitif. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui terkait materi topologi jaringan. Nanti Bapak akan bagikan asesmen, silahkan dikerjakan dengan waktu 5 menit, berisi 20 pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Sebentar, kurang ternyata. Nanti pura-pura aja ya. Oke. Masih di staples. Baik, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silahkan acungkan tangan, terus bacakan apa yang mau ditanyakan. Waktunya 5 menit sudah berjalan dari tadi Bapak ketika sampaikan. Ya, silahkan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Kerjakan masing-masing supaya Bapak tahu kemampuan kalian di materi topologi jaringan.
Kalau nanti kalian selesai lebih cepat, lebih baik. Supaya kita bisa langsung ke materi selanjutnya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Baik, Bapak akan ambil kertas asesmennya ya. Silahkan dikumpulkan kembali. Silahkan langsung dikumpulkan ke rekan-rekan kelompoknya. Terima kasih. Oke, setelah itu kita review dulu materi singkat terkait materi kita di pertemuan sebelumnya tentang jaringan komputer. Apa pengertian jaringan komputer? Cara menghubungkan beberapa perangkat agar saling bisa bertukar data, baik menggunakan kabel maupun menggunakan nirkabel. Perangkat atau jaringan yang menggunakan kabel disebut apa? Disebut wired network. Yang tidak menggunakan kabel disebut wireless network. Nah, jadi di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Jadi jaringan komputer adalah cara menghubungkan beberapa perangkat. Berapa perangkat minimal agar bisa disebut jaringan komputer? 2, betul sekali 2. Agar tujuannya yaitu bisa saling bertukar data. Yang menggunakan kabel disebut wired network. Yang tidak menggunakan kabel atau nirkabel disebut wireless network. Oke. Di tujuan pembelajaran kita hari ini tentang topologi jaringan, harapan Bapak kalian dapat memahami, membuat simulasi, serta mengkonfigurasi dan menguji arsitektur topologi jaringan yang kalian buat. Nah, nanti kita juga selain tentang teori, nanti kita ada praktik seperti biasa. Nanti kita praktiknya menggunakan apa, Cisco? Paket tracer. Oke. Selanjutnya, Bapak mau tahu apa yang kalian ketahui tentang topologi jaringan? Wahyu, silahkan. Metode atau cara menghubungkan beberapa komputer. Yang dari perempuan? Metode atau cara merencanakan jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti kesimpulannya intinya
Topologi arsitektur jaringan itu adalah cara menghubungkan beberapa komputer. Jadi komputer yang terhubung di jaringan itu nggak asal disambung-sambung saja. Terus mengapa topologi jaringan perlu diterapkan dalam membuat infrastruktur jaringan? Agar jaringan yang buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, agar jaringan yang kita buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada lagi? Nah, itu juga supaya biaya yang kita keluarkan tidak boros sesuai budget kita. Oke. Itu tadi terkait topologi arsitektur jaringan menurut kalian. Jadi sebenarnya apa sih topologi jaringan itu? Silahkan menonton video berikut. What are network topologies? So that's what we're going to talk about in this video. Now, a topology is the layout of how a network communicates with Dibaca different terjemahannya devices. ada di There bawah. are a couple of different categories of topologies. There's wired and wireless. So we're first going to talk about the most common wired topologies. And the most common wired topology that's used is the star topology. Now, in a star topology, all computers are connected to a central wiring point, such as a hub or a switch. All data on a star network passes through this central point before continuing to its destination. Now, one of the major benefits of this topology is that if one computer failed or if there was a break in the cable, the other computers would not be affected because Nah, each ada computer juga has their beberapa own contoh cable dari connection. topologi itu However, sendiri. a disadvantage of the star topology is that if the central hub or switch fails, then all the computers on that central point would be affected. And this is called a single point of failure. If this happens, the entire network goes down. Another type of topology is called ring. The ring topology is a type of network configuration where each computer is connected to each other in the shape of a closed loop or ring. So every computer on this ring has exactly two neighbors for communication purposes. Each data packet is sent around the ring until it reaches its final destination. Now this kind of topology is very old and is rarely used today. Now the advantage of a ring topology is that they are easy to Sambil install Bapak and easy to merapihkan troubleshoot. hasil However, the disadvantage would be tes that if just kalian. one of these computers goes down, or if there was a single break in the cable, then all data flow would be disrupted. And the next one is the bus topology. The bus topology is very old technology and, like the ring topology, it's not used today that much. This is the kind of network setup where each of the computers and network devices are connected to a single cable or backbone. And this backbone is a coaxial cable. The computers connect to this cable using special connectors called BNC, which are also known as T connectors. Di One of the bus advantages topologi of the bus topology is that it is also fairly cheap and easy to implement. However, a disadvantage of the bus topology is that it requires that the cable be terminated at both ends using terminators. In order for this setup to remain operational, there must not be any open connections, including the ends that attach to the computers. So if a computer is removed or if the terminators are loose or missing, then the cable would be open and then data would bounce back. And this bounce is known as signal reflection. And if this happens, data flow would be disrupted. And there is also the mesh topology. Now, terakhir in a mesh mesh topologi topology, each computer on the network is connected to every other computer on the network. So by having so many connections, it handles failure very well. In this illustration, there are 4 computers with 3 connections on each computer, which makes a total of 12 connections for this network. Now the advantage of a mesh topology is that it creates a high redundancy level, because if one or more connections fail, the computers would still be able to communicate with each other.
However, because of the amount of cabling and network cards that have to be used, mesh topologies can be expensive, so they are rarely used on local area networks or LANs. They are mainly used on wide Nah, area jadi internet networks itu like the termasuk internet. In fact, mesh the internet is topologi a good juga, example of a karena mesh router-router topology di dunia ini because the internet sebenarnya is made up saling of numerous terhubung. routers all over the world that are connected to each other to route data to their intended destination. So even if a few routers go down, the data will get rerouted using a different path to ultimately reach their destination. So the internet is very redundant because it's using a mesh topology. Oke, sudah selesai videonya. Bisa dilihat di depan, jadi pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun tujuannya agar bisa terhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel. Nah, kurang lebih pengertiannya masih sama kayak jaringan komputer. Nah, kalau topologi jaringan ini lebih spesifik ke cara menghubungkannya. Fungsi dari topologi jaringan yaitu merancang, mengimplementasikan, hingga merawat jaringan sesuai kebutuhan dari proyek atau organisasi dengan lebih efisien dan spesifik. Nah, jadi ketika kalian mau membuat sebuah jaringan komputer, tentu pasti berbeda ketika kalian mau membuat di sekolah, itu berbeda dengan kalian misal mau membuat di sebuah bangunan yang sangat besar. Ketika contohnya di sekolah kita ini, ruangan kita ini hanya berisi 4 komputer, cukup menggunakan satu switch dan kabel. Nah, nanti itu termasuk topologi apa? Nanti kita bahas. Nah, beberapa jenis-jenis atau contoh dari topologi yang jaringan. Yang pertama ada namanya topologi ring. Bisa dilihat di sebelah kiri kalian. Itu jadi ada beberapa komputer, di tengahnya ada sebuah lingkaran. Jadi nanti ada mekanisme penghubung di lingkaran tersebut. Kalau di modern ini bisa menggunakan switch sebagai penghubung di lingkaran tersebut, jadi tetap melingkar. Selanjutnya ada topologi bus. Nah, arsitekturnya seperti itu. Beberapa komputer dan ada satu jalan utama di tengah. Kemudian jalan utama tersebut terbagi-bagi kembali menjadi ke arah komputer masing-masing. Selanjutnya ada topologi star. Nah, familiar dengan topologi star? Ada satu switch atau hub. Kemudian hub atau switch tersebut dibagikan kembali koneksinya ke komputer-komputer yang dijadikan sebagai klien. Dan terakhir topologi mesh. Nah, kurang lebih seperti di gambar berikut. Nah, berarti di topologi mesh satu komputer itu bisa mempunyai lebih dari satu kartu jaringan karena di setiap komputer tersebut dihubungkan beberapa kabel sekaligus. Seperti dilihat di paling atas kiri itu berarti dia punya 3 kartu jaringan karena ada 3 kabel yang terhubung ke komputer itu. Sementara di atas sebelah kanan dia butuh 4 kartu jaringan karena ada 4 kabel yang terhubung dengan komputer tersebut. Oke, setelah kalian melihat video animasi dan penjelasan tadi, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan atau pertanyaan terkait pembahasan topologi jaringan?
Apakah ada? Adlan ada? Berarti apakah topologi jaringan perlu diterapkan untuk semua jaringan komputer yang dibuat? Nah, Adlan bertanya, apakah berarti topologi jaringan itu perlu diterapkan ketika kalian membuat jaringan komputer? Kira-kira perlu tidak diterapkan? Perlu. Nah, perlu. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah jaringan komputer itu tidak asal pasang kabel saja, nanti malah bisa error atau bisa mengakibatkan kerusakan jika kalian asal colok saja. Itu akibat yang paling fatalnya, kerusakannya. Biasanya sih hanya error saja atau tidak terhubung saja. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Paham berarti tentang penjelasan topologi jaringan? Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tugas kelompok. Nanti Bapak akan membagikan tugas kelompok kalian atau membagikan kertas lembar kerja peserta didik atau LKPD seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di LKPD ini nanti ada instruksi tugasnya apa, informasinya apa, dan aktivitas yang kalian perlu kerjakan itu apa. Oke. Di sini juga Bapak sudah tandain topologi jaringan apa yang akan kalian pakai. Nah, nanti kalian kerjakan sesuai topologi yang dipilih. Ini kelompoknya ini. Terakhir. Oke, semuanya sudah dapat kelompoknya? Kelompoknya sesuai instruksi Bapak di pertemuan minggu sebelumnya kan? Oke, jadi silahkan dipahami terlebih dahulu LKPD-nya. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya kira-kira kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit. Barangkali 15 menit sudah selesai semua, nanti kasih instruksi ke Bapak sudah selesai semua, barangkali belum, nanti kita bisa sampai 20 menit. Nah, setelah mengerjakan LKPD nanti ada namanya presentasi kelompok. Barangkali waktunya masih banyak, semua kelompoknya nanti maju ke depan, barangkali waktunya belum cukup atau tidak cukup, nanti Bapak akan pilih beberapa kelompok atau mungkin salah satu dari kelompok untuk maju ke depan menjelaskan topologi yang dia pilih. Oke. Silahkan dikerjakan waktunya 20 menit dari sekarang. Barangkali ada pertanyaan seperti biasa, silahkan acungkan tangan dan sampaikan apa pertanyaannya. Nanti juga Bapak akan berkeliling ke setiap kelompoknya masing-masing untuk mengecek keaktifan kalian, kontribusi kalian, dan penilaian terkait LKPD-nya. Nanti langsung dinilai ketika Bapak keliling. Silahkan dikerjakan. Ketika nanti sudah jalan 5 menit, Bapak nanti baru kelilingnya. Silahkan untuk 5 menit pertama dibaca instruksinya, dikerjakan di lembar jawaban yang sudah disediakan, yaitu ada di halaman keduanya tuh, nanti ditulis di situ ya jawabannya. Di halaman yang kedua tuh ada lembar kosong, silahkan dikerjakan. Oh, silahkan langsung saja keluar, yang izin sakit boleh. Itu kuncinya itu ya, ada di samping proyektor. Iya itu, kuncinya ada di samping proyektor tuh. Silahkan langsung saja, nggak apa-apa. Silahkan yang lainnya dilanjutkan pengerjaannya.
Silakan di 5 menit pertama dibaca, dipahami instruksinya apa, terus informasinya juga jangan lupa dibaca dan kerjakan sesuai aktivitas yang ada di LKPD kalian. Rizky ada kendala di kelompoknya? Tidak ada? Oke. Wahyu ada kendala di kelompoknya? Tidak ada? Aman? Bunga ada kendala di kelompoknya? Tidak ada? Iis ada kendala? Tidak ada? Oke. Ya, sekali lagi nanti setelah pengerjaan LKPD ini selesai, Bapak nanti minta barangkali waktunya cukup seluruh kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Barangkali waktunya nggak cukup, tidak cukup, Bapak hanya akan meminta beberapa atau mungkin salah satu kelompok dari kelas ini untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silahkan diisi, dikerjakan dengan teliti, dengan cermat, tidak usah terburu-buru. 20 menit Bapak rasa waktu yang cukup untuk mengerjakan LKPD tersebut. Bapak sudah coba sebelumnya, kurang lebih waktunya di sekitar 15 sampai 20 menit bisa selesai. Silahkan juga saling membantu teman sekelompoknya, bareng-bareng bersama-sama mengerjakan, bersama-sama mencari informasi terkait tugas tersebut. Nah, silakan berdiskusi. Oke, Bapak akan berkeliling mengecek kalian dan apabila ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan juga. Ada kendala? Tidak ada? Oke. Silahkan dikerjakan sesuai instruksinya dan sesuai dengan aktivitasnya. Ada kendala? Tidak ada? Aman? Oke, silahkan dikerjakan sesuai instruksinya apa dan sesuai dengan aktivitasnya berurutan. Ada kendala? Tidak ada? Aman? Oke, silahkan dikerjakan sesuai instruksinya dan sesuai dengan aktivitas yang ada di LKPD itu. Oke, kelompok ini ada kendala?
Tidak ada aman? Aman. Oke, silahkan ya. Dibaca dengan teliti, instruksi tugasnya, aktivitasnya juga dibaca dengan teliti. Oke. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih lama. Silahkan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Mohon juga agar setiap anggota kelompoknya bisa saling membantu. Bisa ada yang membantu menuliskan tugasnya, ada yang membantu mencari informasi terkait itu. Oke ya, 6 menit terakhir. Silahkan dikerjakan, masih ada waktu. Tidak usah terburu-buru. Kerjakan juga dengan cermat dan teliti. Ya, sekali lagi Bapak cek kerjaannya. Apanya? Kelompoknya. Oh, nama kelompoknya. Boleh di sininya saja, nama kelompoknya, topologinya. Namanya jangan lupa sama nama kelompok topologinya juga ditulis. Ya, kelompok 1 dapatnya topologi apa? Topologi 1 start. Kelompok 2 dapatnya? Oh, ini tuh kelompok 2. Dapatnya topologi apa? Topologi bus. Kelompok 3?
Yang mana kelompok 3? Yang ini dapatnya topologi apa? Ya, kelompok 4 terakhir dapatnya topologi apa? Ring. Oke. Ya tadi ada salah sebut ya, yang ini mesh, yang ini bus. Oke. Grogi kayaknya. Oke, karena tadi setelah Bapak cek berkeliling, sepertinya hampir semuanya sudah menyelesaikan, dan yang belum menyelesaikan tadi tinggal sedikit lagi. Jadi kita akan masuk ke sesi presentasi. Baik, sudah selesai semua pengerjaan LKPD-nya? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, kepada kelompok 1, yaitu topologi star tadi, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya kepada kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan maju. Di sini ininya, majunya nih di sini nih. Silahkan maju kelompok 1. Lewat sini saja. Ini ke sini. Bisa lewatnya. Nah, ini mic-nya supaya yang lainnya kedengaran. Silahkan dibuka dan presentasi sesuai yang biasa kita lakukan. Oke, silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang topologi star yang akan dibaca oleh Nabila Zahratusita. Kelebihan dari topologi star antara lain, jika ada masalah pada klien jaringan tetap berjalan dengan baik, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Oke, nah, jadi di LKPD kalian kan Bapak meminta kalian menganalisis kelebihan dari masing-masing topologinya. Tadi Nabila sudah menjelaskan kelebihan dari topologi star, yaitu apa tadi Kang? Bisa diulangi? Bisa, Pak. Secara lambat? Ya. Kelebihannya dari topologi star yaitu jika ada masalah pada klien jaringan tetap berjalan dengan baik, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Tuh, jadi tadi ada 4 kelebihan dari topologi star. Yang pertama tadi, jika ada masalah pada klien jika jaringan, ada masalah di klien, yang lainnya tidak akan terganggu. Yang keduanya, Rina, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, keamanan yang tinggi. Terus yang ketiga tadi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan. fleksibel untuk dibuat karena sangat mudah. Kalian cukup siapkan kabel yang disambungkan ke switch dan ujung satunya ke komputer kalian. Tidak usah ribet, pembuatan kabelnya juga cukup mudah. Kalian juga kan di kelas 10 sudah pernah belajar cara membuat kabel UTP. Nah, kabel UTP itu digunakan kita di topologi star. Dan yang terakhir tadi apa Nas kelebihannya? Sudah Pak, 3. Oh itu tadi 3. Jadi, itu. Silahkan dilanjutkan Nabila. Ininya barangkali teman-temannya ada yang mau bertanya. Sekarang kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kelompok mana? Bapak harap semua kelompok
bertanya. Masing-masing berarti satu pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Nanti dijawabnya sekalian saja yang ditampung dulu, ditulis pertanyaannya. Nanti kalau sudah ada 3 pertanyaan, silakan bisa dijawab. Silakan. Dari kelompok 3 ya ini berarti ya katanya untuk keperluan apa topologi star itu cocok digunakan? Silakan didiskusikan. Ayo, Saya dari kelompok 1 misalnya. Bagaimana cara mengajak usaha bisa terjadi topologi star? kata Bayu tadi dia bertanya bagaimana cara mengecek kerusakan apabila ada kerusakan topologi star itu dan mulai dari mana? Iya, kelompok 2. Kata dia Ayu malah bertanya kekurangannya. Tadi kan sudah disebutkan tuh sama Nabila kelebihannya. Ayu bertanya apa kekurangannya kira-kira ini topologi star ini jika dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Silakan didiskusikan dulu berempat. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan disampaikan ke masing-masing. Silakan. Benar tadi jawaban. Diskusikan. Sepertinya sudah mempersiapkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Pertanyaan yang ini dia Ayu berarti. Jawabannya adalah kekurangan dari topologi star diantaranya biaya yang terlalu mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika ada masalah pada hub atau switch, maka semua komputer dalam jaringan ini akan bermasalah. Memiliki ketergantungan yang tinggi pada terminal pusat. Itu jawabannya kurang lebih. Ada 3 kelemahan berarti tadi kata kelompok 1. Jadi yang pertama itu karena kabel yang kita gunakan itu banyak, akhirnya biaya yang harus kita keluarkan juga ikut mahal. Terus yang kedua, nanti di keunggulannya ketika komputer PC-nya rusak, komputer lainnya rusak, yang lain itu rusak. Tapi kalau hub atau switch-nya yang rusak, maka seluruh komputernya tidak saling terhubung. Yang ketiga, jadi terlalu bergantung kepada switch atau hub. Jadi harus yang bagus atau yang kalau mau jadi yang bagus. Silakan dilanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 3. Jawabannya, topologi star cocok digunakan untuk jaringan di perusahaan, kantor, sekolah, dan rumah karena menawarkan kontrol terpusat, kemudahan pengelolaan dan deteksi gangguan, serta fleksibilitas dalam penambahan perangkat tanpa mengganggu jaringan lain. Itu jawabannya. Jadi apa tadi di mana saja tempatnya? Kantor, sekolah, dan rumah. Itu berarti di skala kecil sampai menengah ya yang membutuhkan. Jadi kalau kalian kan di sekolah kan kita nggak selamanya komputernya cuma segitu-segitu aja, biasanya nambah, biasanya berkurang. Itu sangat mudah dikurangi atau ditambahkan ketika kalian menggunakan topologi star. Dan yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 4. Jawabannya, untuk mengecek kerusakan pada topologi star, pertama periksa perangkat pusat, hub atau switch, dan kemudian periksa kabel yang terhubung ke perangkat yang bermasalah. Kerusakan pada satu komputer atau kabel hanya akan memengaruhi komputer tersebut. Jika Anda tidak perlu memeriksa semua komponen jaringan secara menyeluruh. Jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan akan terputus. Jadi tadi dimulai dari perangkatnya terlebih dahulu nih, apakah perangkatnya jadi atau tidak. Kalau tadi kan gampang. Kalau
Kalau pusatnya itu error, yang pasti yang lainnya error. Jadi ketika punya Bayu nih error, tapi punya kelompok Wahyu nggak error komputernya, berarti masalahnya ada di komputernya kelompok Bayu. Nah, kalau punya kelompok Bayunya error, kelompok Wahyunya error, kelompok Fajrinya error, kelompok Jelisanya juga di sini error, berarti masalahnya ada di mana? Ada di pusatnya. Yaitu apa pusatnya tadi? Switch, betul sekali. Silahkan ditanyakan lagi, apakah masih ada pertanyaan lain, apakah sudah dipahami? Ya, ditanyakan saja ke teman-temannya. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Apakah sudah paham semua? Apa sudah paham semua? Berarti sudah paham semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, karena tadi saja ketika kelompok 1 maju, waktu yang dihabiskan sudah lebih dari 10 menit. Kalau 4-4-nya maju, nanti pembelajaran kita yang lainnya nggak cukup. Jadi untuk pertemuan hari ini, presentasinya hanya dilakukan sampling oleh satu kelompok saja, yaitu kelompok 1. Oke. Agar otak kita kembali fresh kembali, kita akan melakukan ice breaking menggunakan media Quizzes. Silahkan dibuka link Quizzesnya. Barangkali ada kendala di Quizzesnya, silahkan acungkan tangan ngomong ke Bapak. Silahkan dibuka link Quizzesnya, dibuka browsernya, link Quizzesnya dibuka. Mana itu Bapak? Nanti linknya ketika kalian sudah masuk, nanti linknya ada Bapak kirim di tampilan ini ya. Jadi dulu. Sorry. Bapak buka Quizzesnya dulu. Sudah ke website Quizzesnya semua? Oke, berarti Bapak sendirian yang belum. Sebentar. Ada masih loading punya Bapak, lumayan lama juga ini loading punya Bapak. Kok nggak bunyi ya? Oh, pantas saja. Oke, untuk kode kuisisnya silakan. 105.593. Ada yang sudah berhasil masuk? Sudah berhasil masuk? Tidak dapat terhubung. Oke. Coba sekali lagi dicoba. Iya.
Nanti coba. Jadi kelompok ini jadi. Oh ya, namanya jangan lupa pakai nama topologinya masing-masing. Setar sudah masuk, kering sudah masuk, mes ada kendala mes. Oh lagi ngisi nama. Bos silahkan. Sudah? Oh sudah masuk semua. Sudah siap semuanya? Sudah? Oke, kita mulai permainannya. Sekarang silahkan saling bekerja sama menjawab pertanyaan berikut. Siapakah yang paling tinggi? Loading kah? Udah nanti nunggu yang lain semua saja. Iya ya. Udah, nggak apa-apa, nanti tunggu saja. Nah, biar kelihatan semua Bapak Zoom. Oke, sambil kita tunggu waktunya selesai. Oke, kayaknya waktunya sudah selesai. Oke, tadi berarti yang menang dari topologi star dengan poin 10.210. Tepuk tangan untuk topologi star. Oke, yang lain juga silahkan dipelajari lagi materinya supaya barangkali di pertemuan selanjutnya yang memenangkan kuisisnya. Oke, silahkan ditutup kembali kuisisnya. Dan silahkan dilihat lagi lembar LKPD-nya. Sudah ditutup kuisisnya semua? Bapaknya malah yang belum ditutup.
Oke. Untuk menilai kemampuan keterampilan kalian di LKPD itu juga Bapak minta kalian untuk membuat simulasi topologi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Jadi silakan buat topologi sesuai dengan topologi kelompoknya masing-masing dengan komputer dan alat jaringan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi sesuai kebutuhan saja, misal mau pakai 5 komputer, 1 switch atau beberapa komputer, switchnya berapa disesuaikan saja dengan kebutuhan kelompoknya masing-masing. Waktu pengerjaannya 15 menit, seperti biasa nanti Bapak akan berkeliling, barangkali ada pertanyaan juga silahkan acungkan tangan, sampaikan pertanyaannya, atau boleh juga ketika nanti Bapak berkeliling bertanyanya, sekaligus nanti Bapak akan menilai berdasarkan kemampuan dan kontribusi kalian selama mengerjakan praktikum ini. Baiklah, silahkan dikerjakan praktikumnya, dibuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer sesuai dengan topologi kalian masing-masing. Silahkan. Nah, silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit. Sama seperti sebelumnya, silahkan dikerjakan dengan teliti secara gotong royong bersama-sama. Supaya apa? Supaya semuanya bisa, semuanya saling membantu. Nanti seperti biasa ketika kalian sudah berjalan beberapa menit, Bapak baru akan berkeliling. Supaya Bapak tahu dan kaliannya juga sudah ada progres. Terkait kendala kaliannya apa atau progres kaliannya sejauh mana, nanti ada penilaiannya juga. Waktunya 15 menit untuk pengerjaan praktikum kita kali ini. Waktunya 15 menit untuk pengerjaan topologi di Cisco Packet Tracer ini. Silakan juga saling bekerja sama antar kelompoknya. Saling bantu, saling gotong royong, saling mengecek juga. Mau berapa pakai komputernya, mau berapa pakai switchnya, atau mau berapa alat yang dipakainya, silahkan saling berdiskusi. Oke, Bapak akan berkeliling dulu. Ada kendala terkait pengerjaan topologinya? Tidak ada. Oke, pakainya berapa komputer? Pakainya 8. Switchnya berapa pakainya, Nab? 1 saja. Oke. Kelompok ini ada kendala? Aman. Berapa komputer yang dipakainya? 5. Itu berarti
Oh, switch-nya pakai berapa? 5 juga. Oke, topologi bus. Oke. Sudah oke. Berapa komputer yang dipakainya? Bay? 4 bay. Oke, bay. Topologi switch-nya dipakainya berapa bay? 1. Oke. Mesh pakai berapa? 5. Oke. Banyak juga berarti ya kartu yang perlu dipakai. Oke. Oke, semuanya sudah sesuai dengan yang Bapak instruksikan. Alhamdulillah, berarti semuanya paham semua. Ya, silahkan diselesaikan dulu, dirapihkan, supaya nanti ketika barangkali kalian mau simpan filenya juga dalam keadaan rapi. Jangan lupa filenya disimpan berdasarkan nama topologi kalian beserta anggota topologi kalian. Untuk nama-nama anggotanya bisa berupa catatan di dalam aplikasi paket tracernya langsung. Jadi kalian bisa pakai catatan atau notes untuk di aplikasi paket tracernya. Untuk namanya sesuai dengan topologinya saja. Tidak usah terburu-buru, waktu kalian masih lama, silahkan dicek kembali. Masih ada waktu sekitar 5 menit bagi kalian untuk mengerjakan arsitektur topologi jaringannya. Silahkan dimanfaatkan 5 menit tersebut. Bisa untuk merapihkan, bisa untuk barangkali kurang perangkatnya, menambah perangkatnya, atau bisa juga untuk menyimpan file atau memberikan caption terkait nama anggota kelompoknya. Caption ya berarti ya. Tulisannya Caption. Oke. Kalau sudah selesai semua, nanti Bapak cek kembali hasil akhirnya. Apakah sudah sesuai dengan tadi gambar-gambar yang sudah ditampilkan sebelumnya juga. Nanti Bapak cek satu persatu, sekalian Bapak bertanya kembali. Nah, sekaligus juga nanti ketika Bapak berkeliling, kalian langsung mengumpulkan hasil LKPD-nya juga ya. Nanti biar langsung dikumpulkan juga sekalian. Jadi Bapak bisa langsung cek hasil LKPD-nya sekaligus nanti hasil praktikumnya Bapak cek juga. Oke, 1 menit terakhir dalam praktikum. Silahkan, masih ada waktu untuk mengecek apakah sudah sesuai, apakah sudah hijau semua, apakah masih merah, barangkali masih merah, barangkali mau dites.
juga silahkan jangan lupa ditambahkan juga IP address-nya supaya bisa dilakukan pengetesan baik melalui ping atau melalui pesan pengiriman. Jadi jangan lupa ditambahkan IP address-nya. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali yang lupa menambahkan IP address-nya silahkan ditambahkan. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah? Baik, Bapak akan berkeliling mengecek terkait hasil praktikumnya. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, coba dilihat berapa menggunakannya terakhirnya komputernya jadinya 8. Switch-nya 1 ya berarti ya karena pakai topologi star. Oke, silahkan dikumpulkan Nabila LKPD-nya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 di sini ya. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Oke, ada kendala tadi mengerjakan praktikum? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada kendala. LKPD-nya sudah dinamai, sudah dirapikan? Sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, sudah rapi, sudah dikasih nama juga, oke. Sudah hijau semua juga, oke. Ini LKPD-nya berarti, oke. Bapak ambil LKPD-nya, terima kasih. Kelompok terakhir sudah selesai? Sudah? Sudah. Ada kendala tadi mengerjakannya? Tidak. Dikasih nama sudah? Sudah. Oke, LKPD-nya juga sudah. Oke, sudah sesuai semua berarti. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, setelah tadi Bapak mengecek baik ketika pengerjaan LKPD maupun ketika praktikum pembuatan topologi jaringan, alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti instruksi yang diberikan Bapak melalui LKPD kalian tadi. Kalian sudah bisa membuat topologi jaringan sesuai dengan yang dicontohkan di video pembelajaran dan PPT yang sebelumnya Bapak tampilkan, bagaimana topologi star itu dibuat, bagaimana topologi mesh itu dibuat, bagaimana topologi bus itu dibuat, dan bagaimana topologi ring itu dibuat. Nah, ketika tadi kelompok 1 juga menyampaikan presentasinya juga cukup baik dan cukup ringkas gitu. Ketika di LKPD kalian kan ada pertanyaan, apa sih keunggulan topologi kalian jika dibandingkan topologi yang lainnya? Nah, tadi kelompok 1, kelompok topologi star tadi menjawab bahwa di topologi star itu ketika kliennya rusak, yang lainnya tidak ikut rusak. Ketika ada kerusakan bisa dideteksi dengan runutan dimulai dari apakah ada kerusakan di PC-nya, kemudian baru ke switch-nya. Kemudian juga mudah ditambahkan ketika kalian membeli perangkat baru, jadi bisa fleksibel, bisa digunakan di kantor, sekolah, atau ketika barangkali kalian mau bangun di rumah. Pak, memangnya bisa bikin topologi di rumah? Bisa saja ketika kalian misalnya punya bisnis online. Kalau punya bisnis online yang gede kan nggak cukup 1 komputernya, butuh beberapa. Nah, dan solusi terbaiknya
bisa menggunakan apa tadi? Topologi star karena fleksibel, bisa digunakan di lingkungan yang kecil. Nah, oke, tadi itu terkait pembahasan dari topologi jaringan ya. Pembahasan kita hari ini terkait nama materinya arsitektur perencanaan topologi arsitektur jaringan. Oke, sebelum kita tutup. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, adakah yang mau memberikan kesimpulan terkait pembahasan topologi jaringan? Ada, Jelita, silahkan Jelita. Jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya agar bisa terhubung satu sama lain bisa menggunakan kabel atau. Oke, jadi tadi kesimpulan materi kali ini kata Jelita, topologi jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya agar bisa saling terhubung, bisa menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Nah, ada pertanyaan terkait topologi jaringan? Tidak ada? Oke, sebelum ditutup juga Bapak akan membuat review singkatnya ya terkait pembahasan topologi jaringan ini. Hari ini kita belajar 4 topologi jaringan. Ada topologi ring, ada topologi bus, ada topologi star, dan ada topologi mesh. Semua topologi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di topologi ring, nah kalian bisa lihat di gambarnya, kabelnya dibuat berputar. Jadi, ketika ada masalah di klien, sebenarnya klien lain tidak terjadi masalah karena bisa jalannya memutar. Nah, ketika kabel di sini putus, nah komputer ini tetap bisa terhubung dengan komputer ini. Ketika walaupun kabel di sini putus, caranya gimana? Dia akan berputar lewat sini. Jadi tetap bisa terhubung. Walaupun memang tetap saja pasti ada kekurangannya. Kalau kayak gini kan dia kabelnya boros. Jadi lumayan memakan biaya juga. Nah, dan juga ketika deteksi kerusakan juga sulit karena semua komputer tetap jadi, walaupun ada yang rusak juga kita agak sulit mendeteksinya. Beda halnya ketika rusaknya ada 2 di sini dan di sini. Artinya komputer ini dan ini akan saling terhubung, namun mereka bertiga tidak akan terhubung dengan 4 komputer di bawahnya. Begitu juga sebaliknya. 4 komputer di bawah ini akan saling terhubung, tapi tidak dengan ketiga komputer ini. Nah, topologi yang selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus ini sebenarnya sudah jarang digunakan karena dia pakainya kabel koaksial. Koaksial itu kabel yang murah, namun teknologinya sudah ditinggalkan karena transfer datanya lumayan lambat. Jadi beberapa penyedia jaringan sudah tidak menggunakan topologi itu lagi. Nah, selanjutnya ada topologi star, topologi yang paling umum digunakan. Di mana contohnya? Ada yang pernah lihat topologi star? Contoh yang paling dekat dengan kita di mana? Nah, betul, di lab komputer kita ini pakainya topologi star. Semua komputer pakai kabel jaringan, kemudian ujung kabelnya ditaruh di mana? Dipasang di mana? Di switch. Nah, switch jadi pusat jaringannya. Dia jadi pusat jaringan. Jadi ketika kliennya saja yang bermasalah, klien lainnya tidak mengalami masalah. Namun ketika switch-nya yang mengalami masalah, apa yang terjadi?
Betul, kata Bayu, semua komputer akan mengalami masalah atau sederhananya, semua komputer tidak akan terhubung ke jaringan tersebut karena pusat jaringannya rusak. Kemudian ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini setiap komputernya dia memiliki lebih dari satu perangkat jaringan. Bisa dilihat, komputer ini punya 3 perangkat jaringan. Komputer ini punya 4 perangkat jaringan. Jadi setiap koneksinya itu langsung melalui kabel. Nah, bisa kalian bayangkan betapa borosnya ini. Namun juga kurang lebih ini juga jadi contoh topologi internet itu masuknya ke topologi yang ini. Bedanya kalau ini kan komputer. Nah, kalau internet itu sebenarnya beberapa router yang saling terhubung. Akhirnya sampai ke cloud dan akhirnya jadilah jaringan internet. Nah, jadi jaringan internet itu kurang lebih menggunakan topologi apa? Yang keempat, topologi mesh. Bedanya kalau di contoh kita atau di gambar kita ini, topologi mesh itu menggunakan beberapa komputer. Kalau jaringan kalau internet tadi apa yang saling terhubung? Routernya. Jadi router antar satu router dengan router lainnya itu saling terhubung. Oke, tepuk tangan kembali untuk pelajaran kita hari ini. Oke, tadi juga Jalita menyampaikan tentang kesimpulannya bahwa topologi itu cara menghubungkan antara beberapa perangkat sesuai dengan anggaran yang kalian miliki. Kalau kalian punya uangnya banyak, kalian bisa pilih topologi jaringan yang paling mahal, yang menggunakan alat-alat yang mahal juga. Bisa kalian langsung pilih mesh saja Pak, karena saya uangnya banyak. Nah, kalau kalian uangnya terbatas, misal cuma bisa beli 5 komputer, 1 switch, dan beberapa kabel misalnya, kalian cukup membuat topologi star saja. Oke. Intinya, buatlah topologi jaringan sesuai kebutuhan kalian dan sesuai dengan anggaran yang kalian miliki. Oke. Terakhir, Bapak akan bertanya kepada kalian semua ya, nanti kalian jawab pertanyaan Bapak. Oke, Bapak tanya, apakah pembelajaran hari ini membuat kalian berpikir? Ya. Oke, ulang lagi ya, silakan. Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian berpikir? Ya. Nah, berpikir ya, bagaimana nggak berpikir? Tadi yang pertama disuruh mengerjakan LKPD, yang kedua disuruh praktikum. Bahkan ice breaking kita saja mengerjakan pertanyaan terkait topologi jaringan, walaupun dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini bermakna dan mengesankan? Ya, bermakna dan mengesankan karena mungkin setelah ini yang sebelumnya kalian belum tahu apa itu topologi jadi tahu, yang sebelumnya kalian tidak tahu bahwa di lab ini ternyata pakai topologi star, ternyata di lab itu pakai topologi star. Jadi pembelajaran hari ini cukup bermakna dan berkesan. Terakhir, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Ada yang mau ngasih ini? Karena melalui permainan tadi ya, kita ice breakingnya melalui permainan. Jadi supaya kalian juga tidak bosan, tadi Bapak membuat game atau permainan agar otak kita bisa refresh kembali dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ketika sebelumnya habis mengerjakan LKPD, Bapak refresh dulu otak kalian, setelah itu kalian praktikum. Nah, selanjutnya adakah pesan atau kesan yang akan mau disampaikan oleh pembelajaran hari ini? Ada? Ada? Oke, ada dia Ayu. Silahkan dia Ayu, apa kesan dan pesannya? Setelah belajar tentang topologi jaringan, saya menjadi tahu tentang manfaat dan jenis-jenis topologi jaringan serta penerapannya.
Oh, nah gitu kesan dan pesan kata dia Ayu. Jadi kata dia Ayu, dia akhirnya jadi tahu apa itu topologi jaringan, apa aja fungsi topologi jaringan, apa saja jenis-jenis topologi jaringan, serta penerapannya ya dia Ayu ya, di mana saja topologi star itu diterapkan, di mana topologi bus itu diterapkan, di mana topologi mesh dan topologi ring itu diterapkan. Ya. Oh, itu tadi refleksi dan evaluasi akhir ya. Nah, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas yang namanya jaringan nirkabel. Oke, Bapak pengen ketahui secara singkat saja dulu, apa yang dinamakan jaringan nirkabel. Ada yang mau ngasih contoh? Sederhana saja, Pak. Bay, apa Bay? Yang tidak menggunakan kabel. Contohnya apa, Bay? Handphone menggunakan apa namanya? Ininya, fiturnya. Kalau mau connect tuh, Bayu aktifin apa di HP tuh berarti? Nah, WiFi atau WiFi atau kata kaliannya. Kalau paket data termasuknya kabel apa nirkabel? Nah, nirkabel. Begitu juga ketika kalian mengaktifkan paket data kalian. Nah, bukan berarti nggak ada perangkat di sekitar itu kalian ujug-ujug langsung connect ke internet. Nah, kalau di konsepnya paket data itu kan pernah lihat tower yang berwarna merah di pinggir jalan? Nah, itu namanya tower BTS. Nah, bukan BTS yang boybandnya, tapi tower. Nah, tower itu jadi penerima sekaligus yang mengirimkan atau memancarkan sinyal internet untuk HP kalian melalui fitur namanya tadi paket data. Kalau WiFi connect-nya kemana, Bay? Bisa ke nama alatnya apa? Itu yang di ujung? Apa namanya? Awalnya M? Modem. Nah, untuk connect ke WiFi salah satu alatnya modem, walaupun memang ada beberapa alat lainnya seperti wireless router, dan access point, WiFi extender, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih juga kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak, sudah melihat video pembelajaran, sudah melihat presentasi dari Bapak, dan juga kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Tadi ya, begitu juga praktikum, tadi Bapak cek juga alhamdulillah semuanya sudah mengerjakannya dengan baik dan benar. Kesimpulan dari Bapak, pembelajaran kalian hari ini lancar, sukses dan berhasil. Tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, karena waktunya juga sudah selesai, mari kita bersiap-siap pulang karena mau jam pulang. Oke, silahkan dirapihkan kembali tempat praktiknya, dirapihkan juga buku-buku yang kalian pakai karena kita akan meninggalkan lab. Supaya lab ini bisa digunakan kembali di kelas lain di esok hari ya. Jangan lupa juga dimatikan komputernya supaya ketika kalian meninggalkan ruangan ini sudah tidak meninggalkan tugas apa-apa ke petugas lab yang nanti akan bertugas. Sudah dimatikan semua? Oke, supaya pembelajaran hari ini juga berakhir dengan kegiatan yang baik, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Wahyu yang mau memimpin? Oke, Wahyu silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
husrin illal illina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baiklah, terakhir juga mari bersama-sama mengucap hamdalah atas rasa syukur kita kehadirat Tuhan atas pembelajaran hari ini yang berjalan dengan lancar. Mari bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, itu saja dari Bapak terkait pembelajaran kita hari ini di materi perencanaan, topologi dan arsitektur jaringan. Barangkali ada salah-salah kata atau kelewat atau yang kurang berkenan, Bapak ucapkan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan bisa meninggalkan ruangan praktik. Silahkan.